Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di sesi pembelajaran OpenSID. Kali ini kita akan belajar bersama tentang instalasi OpenSID menggunakan terminal atau CMD ya. Teman-teman yang dibutuhkan yang pertama adalah server. Untuk server saya menggunakan server lokal yaitu Laragon, pakai PHP-nya versinya 7.4 ya. Untuk instalasi Laragon, teman-teman bisa lihat di video saya sebelumnya pada awal persiapan instalasi OpenSID. Selanjutnya adalah script atau aplikasi OpenSID-nya. Teman-teman bisa masuk ke github.com OpenSID. Yang kita butuhkan adalah link daripada OpenSID ini, ya, git-nya. Oke. Sebelum itu kita akan membuat folder di sini. Saya akan buat folder namanya OpenSID. Tuh, jika teman-teman sudah menginstal Git, teman-teman bisa tinggal masuk ke folder OpenSID ini, lalu klik kanan. Sini ada Git Bash here. Jika belum, teman-teman bisa cari cara untuk instalasi Git ya di Windows ataupun teman-teman menggunakan Linux. Oke. Jika sudah seperti ini, kita akan tuliskan di sini ada git spasi clone spasi, lalu kita akan pastekan link daripada GitHub-nya ini seperti itu. Oke, jika penulisannya hanya seperti ini, maka Git akan langsung membuat folder baru bernama OpenSID. Kita akan coba ya. Kita enter saja. Lihat. Jadi web kita akan ada di OpenSID, lalu masuk lagi ke folder OpenSID. Tentu kita tidak ingin seperti ini. Maka yang kita lakukan adalah kita tulis git clone, lalu pastekan kita akan pastekan link daripada git-nya tadi. Lalu spasi kita tuliskan titik. Kita tambahkan titik. Dengan seperti ini, aplikasi OpenSID akan terinstall tanpa membuat folder yang baru. Seperti itu, teman-teman. Oke, sambil menunggu install, teman-teman, saya akan terangkan juga bahwa ketika kita install OpenSID versi terbaru, sekarang itu versi 2403 ya. Itu tidak ada database-nya, teman-teman, ya. Jadi belum ada database contohnya, itu belum ada. Untuk mendapatkan database, teman-teman bisa masuk ke menu tag di sini ya. Kita klik. Lalu kita cari versi 22. Versi 22 yang terbaru saja. Berarti 22.12 ya. Nanti teman-teman bisa download di sini. Ya, saya sudah mendownload. Di sini ada ya contoh data awalnya. Nanti saya akan menggunakan ini. Oke, masih berjalan prosesnya. Oke, sudah selesai. Jika sudah seperti ini, kita lihat di dalamnya sudah ada script atau folder-folder yang kita butuhkan untuk menginstal aplikasi OpenSID. Ada banyak yang masuk pertanyaan, kenapa tidak ada folder desanya? Nah, folder desa ketika pertama kali instalasi OpenSID, itu akan tergenerate otomatis jika tidak ada. Kita lihat ya, di sini belum ada folder desanya. Lalu kita akan masuk tadi berarti di localhost OpenSID. Ketika kita klik, dia pasti akan error karena belum ada database-nya, juga belum ada folder desanya. Tapi ketika kita masuk ke OpenSID, akan tergenerate baru folder desa. Di dalamnya ada folder anjungan, arsip, dan yang kita butuhkan adalah config-nya. Oke, jelas ya teman-teman? Oke, setelah ini
yang kita lakukan adalah instalasi atau import database-nya. Kita masuk ke localhost phpMyAdmin seperti ini. Untuk di Laragon, phpMyAdmin user dan passwordnya, usernya itu root, sedangkan passwordnya tidak ada passwordnya. Itu bawaan daripada Laragon. Kalau teman-teman menggunakan server Laragon lalu digunakan untuk pelayanan di desa, saya sarankan untuk menggunakan password untuk phpMyAdmin. Oke, kita akan membuat, di sini sudah ada ya, kita akan hapus dulu. OpenSID-nya kita hapus, kita akan membuat ulang. Oke, untuk membuat database kita tinggal tuliskan di sini ada OpenSID. Ini terserah teman-teman, nggak perlu OpenSID ya, bisa bebas apa saja. Kita create, ketika sudah di create kita akan import datanya. Database-nya tergantung nanti teman-teman simpannya di mana. Kalau saya tadi kan simpannya di Laragon-nya ya. Di sini contoh data awalnya. Kita klik di sini lalu open, import. Tadi kita menggunakan database OpenSID versi 22. Apakah sama atau apakah cocok dengan versi OpenSID yang terbaru? Tentu tidak cocok. Maka nanti akan ada proses migrasi di dalam aplikasi OpenSID-nya. Nanti saya akan terangkan. Oke, proses import sudah selesai. Kita akan atur OpenSID-nya, konfigurasi OpenSID-nya. Saya menggunakan Visual Code di sini. Teman-teman bisa bebas menggunakan Sublime atau apa saja, terserah. Di sini sudah langsung terbuka folder OpenSID-nya. Kalau misalnya belum, teman-teman bisa masuk ke OpenSID lalu tinggal tarik saja ke Visual Code-nya. Oke. Di sini sudah. Yang akan kita atur adalah ini ada config-nya ya. Di config kita akan atur di bagian database-nya. Di sini hostname-nya biarkan, username-nya saya menggunakan bawaan jadi biarkan root ya. Untuk passwordnya juga saya tidak menggunakan password karena bawaan Laragon. Portnya biarkan saja. Lalu nama database-nya itu saya bikin OpenSID seperti ini. Saya simpan. Kita masuk ke OpenSID. Localhost /OpenSID. Oke. Aplikasi OpenSID kita sudah berhasil kita install di server lokal kita. Selanjutnya kita akan masuk ke halaman admin di sini. Kita akan masukkan username-nya admin, password-nya SID 304. SID 304. Seperti itu. Oke, seharusnya tampilannya tidak seperti ini, tapi yang jelas teman-teman nanti akan diminta untuk mengganti password ya. Di sini saya masukkan password lamanya SID 304. Selanjutnya kata sandi baru atau password barunya teman-teman diminta untuk membuat password baru yang terdiri dari huruf besar, huruf kecil, angka, dan karakter. Misalnya saya akan coba di sini admin misalnya 100% misalnya seperti itu ya. Terlihat gitu. Admin 100%, lalu kita simpan. Oke. Maka akan masuk ke halaman awal ya. Di sini teman-teman sudah bisa menggunakan OpenSID, tapi jangan lupa database yang kita gunakan adalah database versi 22, sedangkan sekarang adalah versi 24.03. Maka kita akan
melakukan proses migrasi. Di sini kita masuk ke pengaturan, di sini ada database, di sini ada migrasi database, ya. Kalau teman-teman menggunakan versi yang lama lalu update, ya, update ke versi yang baru, saya sarankan untuk lakukan restore backup database-nya, ya, unduh database dan folder desain. Tapi jika teman-teman baru menginstal OpenSID seperti sekarang ini, maka bisa kita abaikan, lalu kita lakukan proses migrasi di sini. Misalnya sudah. Oke, di sini ada keterangan proses migrasi database telah berhasil. Lalu kita oke. Kalau sudah, aplikasi OpenSID siap untuk digunakan. Kita akan bertemu lagi di tutorial yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.